Semenjak kejadian kekacauan di malam itu, keluarga mereka pun berjalan seperti biasa. Nadia yang baru tiba dari sekolah langsung menghampiri mamang-mamang listrik untuk bertanya perkembangan yang belum juga menyala. Di mana si mamang-mamang listrik itu dibuat aneh karena selama seminggu ini belum juga mengetahui kerusakannya karena semuanya masih dalam keadaan baik-baik. Di malam harinya Nadia yang berada di rumah sendirian dengan keadaan yang masih padam listrik. Dikarenakan HP-nya habis baterai, Nadia pun mampir ke rumah tetangganya untuk menumpang ngecas sambil menunggu kakak dan bapaknya pulang. Nadia pun dibuat geli di saat melihat tetangganya yang sedang makan malam dengan daging pemberian bapaknya itu. Tidak berselang lama Yoga pun pulang yang tidak disadari oleh Nadia. Di rumah Yoga pun mendengar cerita Nadia yang meminta tolong lalu langsung berlari menghampirinya dan ternyata itu bukanlah Nadia melainkan bebegig yang selama ini meneror dirinya. Dan Yoga pun langsung kaget dan ketakutan dengan bebegig yang sangat cepat dalam perpindahan tempat, ya seperti jutsu teleportasi milik Hokage keempat yang sangat cepat. Ya, di saat ketakutan yang amat sangat parah, Nadia yang asli pun datang dan langsung menyadarkan si kakaknya itu. Dan beberapa jam kemudian bapaknya pun datang sambil membawa kambing dan akan melakukan ritual seperti biasa. Nadia pun langsung menghampirinya meminta untuk menghentikan semua ini karena Yoga terus diteror oleh bebegik itu. Bapaknya pun menjawab kalau semua ini tidak bisa dihentikan dan dia melakukan semua ini untuk kebaikan keluarganya agar tidak ada lagi korban manusia. Nadia pun yang sadar akan pesan ibunya sebelum mati agar patuh kepada bapaknya jika hidupnya ingin selamat. Lalu Nadia mulai menerima semua ini dan membantu dalam mengurus ritualnya itu. Nurut sama bapak, kalau hidup kalian mau selamat. Yoga pun yang merasa hidupnya sudah masuk ke dalam lingkaran sesat ini dan merasa sudah tidak ada lagi jalan keluar, akhirnya memutuskan membantunya juga. Lalu secara ajaibnya listrik di rumahnya kembali menyala. Saya baru tahu selain menguasai jutsu teleportasi ternyata si bebegik ini juga pandai dalam perlistrikan. 6 bulan berlalu, keluarga ini pun berjalan seperti biasa dan terlihat baik-baik saja. Di malam harinya yang bertepatan dengan tahun baru, keluarga ini pun merayakannya di halaman depan rumahnya sambil bakar-bakar. Yoga yang kedinginan izin mengambil jaketnya di kamar, akan tetapi si bebegik itu pun muncul secara tiba-tiba untuk menjemput ajalnya. Nadia yang mengusul kakaknya dibuat kaget dengan kondisi kakaknya yang sedang dialung-alungkan oleh si bebegik itu, dan di mana Nadia melihat secara langsung kakaknya meninggal dengan cara yang sangat-sangat mengerikan. Keesokan harinya di saat mau berangkat ke pemakaman, Nadia pun melihat sosok si bebegik itu dan membuat Nadia takut. Lalu menutup kedua telinganya yang sama persis dilakukan oleh kakaknya di saat ketakutan. Beberapa hari kemudian bapaknya yang berada di toko di mana tokonya semakin ramai membludak, akan tetapi si bapak terlihat tidak bahagia, melainkan sedih dengan kondisi keluarganya saat ini dan mulai memikirkan nasib Nadia selanjutnya. Di sekolah Nadia pun mulai mendapatkan teror dari si bebegik itu hingga membuat lari ketakutan dan langsung disusul oleh temannya yang sangat perhatian dan peduli dengan Nadia untuk menenangkannya. Kemudian temannya ini menyarankan Nadia untuk menumpahkan isi hatinya ke dalam buku. Di malam harinya Nadia yang sedang menulis lalu mendengar suara rintihan kesakitan di dalam kamar ritual bapaknya itu. Karena penasaran, Nadia pun langsung menghampirinya dan masuk ke dalamnya. Dan alangkah kagetnya Nadia setelah tahu keadaan di dalam, yaitu melihat si bebegik hidung leteng itu yang sedang mencabik-cabik jasad kakaknya itu. Di tengah ketakutannya itu, si bebegik malah menoleh ke belakang dan sontak membuat Nadia yang sangat ketakutan dan menjerit sekeras-kerasnya. Dan akhirnya Nadia pun pingsan. Singkat cerita, Nadia pun sadar dengan keadaan luka yang sama persis dengan luka kakaknya dulu. Dan ternyata luka itu disebabkan oleh cakaran si bebegik di saat Nadia pingsan. Nadia yang sambil menangis bercerita ke bapaknya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Dan bapaknya yang sadar kalau korban selanjutnya adalah Nadia, dia pun langsung mengajak Nadia bergegas untuk pergi ke suatu tempat untuk menemui orang yang dulu mengajak untuk melakukan pesugihan ini. Atau lebih tepatnya perantara lah.
Tak lain dan tak bukan tujuan bapaknya pergi ke sana untuk minta bantuan agar menghentikan perjanjian ini. Di perjalanan yang sebentar lagi nyampe ke tempat tujuan, tiba-tiba mobil mereka dihadang oleh sosok nenek-nenek misterius. Karena kagetnya, si bapak pun langsung banting setir guna menghindari agar tidak menabraknya. Dan syukurnya mereka hanya mengalami kecelakaan kecil dan mereka berdua pingsan akibat benturan rem yang sangat mendadak itu. Nadia yang sadar lebih awal dari bapaknya, lalu dia dikagetkan dengan melihat para bebegik itu yang membuat Nadia lari ketakutan sampai ke hutan. Dan seperti biasa dikarenakan para bebegik itu punya jutsu teleportasi, terus mengejar dan mengganggu Nadia hingga ke dalam hutan yang membuat Nadia pingsan lagi. Singkat cerita, Nadia pun tersadar dengan berada di rumah seorang perantara itu. Terdengarlah oleh Nadia percakapan bapaknya yang meminta tolong untuk menghentikan perjanjian ini kepada si perantara itu. Tetapi si perantara itu tidak bisa membantunya karena ini sudah tidak bisa diakhiri. Nadia pun keluar dari ruangan itu dan melihat banyak foto keluarga dan akhirnya disinilah terkuak kenapa si iblis malah minta tumbal manusia. Ternyata itu disebabkan ulah bapaknya sendiri yang maruk dan rakus akan harta, di mana dia sudah bikin perjanjian yang awalnya hanya menginginkan harta yang cukup dengan syarat menumbalkan seekor kambing saja. Si bapak malah bikin perjanjian tambahan dengan si bebegik itu tanpa sepengetahuan si perantara itu, yaitu menginginkan harta yang lebih banyak dengan tumbal manusia. Sesampainya di rumah, si bapak yang sudah stres langsung menghancurkan tempat pemujaannya itu karena ingin tobat dan mengakhiri semuanya. Bahkan si bapak juga menjual semua asetnya untuk disumbangkan ke yayasan sebagian. Kemudian bapak dan anak ini memutuskan pergi keliling Pulau Jawa mencari orang pintar untuk membantunya dengan masalah yang mereka hadapi, yaitu lepas dari ikatan si bebegik itu. Tahun ke tahun mereka terus keliling Pulau Jawa sampai ke pelosok-pelosok. Tetapi setiap orang pintar yang mereka temui tidak ada yang sanggup untuk membantunya. Mereka berkunjung kepada nenek-nenek yang dimana matanya sudah putih semua. Si bapak langsung mengenalkan diri. Belum sempat Nadia mengatakan namanya, si nenek itu langsung menyebut namanya dan bicara seolah-olah sudah tahu apa yang sedang dialami dan maksud tujuan mereka kemari. Si bapak pun langsung memohon untuk membantunya, akan tetapi si nenek ini juga tidak sanggup membantunya. Lalu si nenek itu bicara dengan nada sedih bahwa korban selanjutnya adalah Nadia. Singkat cerita, bapaknya yang sudah setengah agak gelo masih belum menyerah untuk mencari orang pintar. Tetapi tidak dengan Nadia yang sudah capek dengan semua ini. Dia hanya ingin menikmati sisa hidupnya dengan damai, tenang, dan tidak ada rasa takut. Singkat cerita lagi, Nadia yang sadar hidupnya tidak akan lama lagi mengajak ketemuan dengan teman baiknya itu untuk mengucapkan terima kasih dan memberikan buku catatan hidupnya. Dan malam tahun baru pun tiba, di mana malam ini adalah malam penjemputan Nadia oleh si bebegik, di mana Nadia dan bapaknya yang sedang makan. Lalu Nadia menyuruh bapaknya pergi dikarenakan Nadia tidak ingin bapaknya menyaksikan kengerian ini. Lalu jarum jam pas menunjukkan angka 12, di mana si bebegik itu akhirnya tiba dan menjemput Nadia dengan cara yang sangat keji. Terlihat bapaknya cuma menangis dengan penyesalan yang tentunya amat sangat dalam. Beberapa waktu kemudian terlihat kondisi rumah Pak Suyotmo yang kumuh dengan aura yang tentunya sangat angker. Terlihat Pak Suyotmo yang sudah agak gila melamun sambil menatap foto keluarganya. Kemudian Pak Suyotmo pun berhalusinasi melihat anggota keluarganya itu di tempat ritualnya memanggil dia untuk mengajaknya masuk ke sana. Dan akhirnya Pak Suyotmo pun masuk. Ternyata itu semua adalah siasat si bebegik untuk memakannya. Dan film pun tamat.